Yang kedua, dengan adanya belajar dari rumah, ini apakah sekarang ini dibutuhkan guru sebesar itu? Kalaupun kita hire 1 juta orang nih, tapi pandemi masih berlangsung, katakanlah 2 tahun lagi, kan gurunya juga nggak kerja. Iya kan? Walaupun guru ini juga masih banyak masalah gitu ya. Database BKN itu, kalau jumlah guru yang ada dalam database dibagi siswa, itu kira-kira 1:20, 1:16 sampai 1:20. 1 guru per siswa. Kan ini udah rasio terbaik di dunia. Tapi masalahnya guru-guru ini kemana kalau tidak mengajar di sekolah? Dave kan? Di atas kertas ada di dalam database ada. Faktanya banyak kekurangan juga sekolah. Itu, tapi mereka nggak mau ngajar di tempat itu, mereka ke kota. Gitu. Tidak bekerja sebagai guru. Nggak terdistribusi. Ya, jadi kan kosong. Terpaksa mereka angkat honorer. Nah, ini berpuluh-puluh tahun kejadian seperti ini. Nah, jadi waktu pertemuan dengan Pak Menpan itu saya mengusulkan kenapa tidak P3K saja. Ya, P3K ini juga ASN. Jadi konsep awalnya seperti itu. Tapi kan PGRI merasa, wah menghina banget nih guru, masa P3K? Loh, yang P3K Dirjen juga banyak kok. Ya kan, dan zaman sekarang gitu ya, anak-anak kecil kan bilang hari gini masih pengen jadi ASN gitu kan. Ya kan? Ini kan suatu pekerjaan yang terhormat itu ya, bukan pegawai kontrak biasa. Itu sebetulnya bahasa Inggrisnya government workers, kerja pemerintah. Ya, mungkin karena kata di undang-undangnya ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ini yang perjanjian kerjanya ini yang kemudian masuk ke mindset gitu ya. Nah ini oke lah kita berikan. Jadi bisa dibilang kalau kita bicara mengenai honorer, terutama guru honorer K2, ini berarti peluangnya cukup sedikit Pak ya, persaingan nanti di tes ini Pak. Karena kan daerah mengajukan karena keterbatasan dana, juga perhitungan dari pusat juga tidak sesuai kebutuhan. Kalau misalnya Bapak jelaskan, akhirnya dipangkas. Makanya honorer masih banyak ini nanti yang belum terserap dalam seleksi 2021. Ini kan sebetulnya kebijakan yang diambil sebelum pandemi. Setelah pandemi, apa yang berubah? Pertama, realokasi dana untuk pandemi. Ya, dana itu turun lah untuk itu. Yang kedua, dengan adanya belajar dari rumah, ini apakah sekarang ini dibutuhkan guru sebesar itu? Kalaupun kita hire 1 juta orang nih, tapi pandemi masih berlangsung, katakanlah 2 tahun lagi, kan gurunya juga nggak kerja. Iya kan? Nah, jadi kenapa kita tidak kemudian hitung secara faktual, kondisi faktual sekarang ini, kalau dengan pandemi ini, setahun ini kita butuh guru berapa sih sebetulnya? Kan jadi lebih masuk akal kan sebetulnya. Itu yang kemudian teman-teman di kabupaten juga hitung, kayaknya kita belum, orang ini masih pandemi, masih apalagi dengan naik lagi prevalensi penderitanya kan, jadi udahlah kita segitu aja. Nah itu seperti itu. Nah tentu saja ini tidak seperti harapan dari para teman-teman honorer, guru honorer itu gitu ya, tapi ya inilah situasi yang sekarang terjadi. Walaupun tidak menutup kemungkinan mereka bisa berkompetisi untuk masuk. Ya. Dan Bapak pernah menjelaskan kompetisi yang di tahun ini para honorer itu tetap bisa 3 kali kan gitu Bapak ya, 3 kali tes. Ya. Kalau lolos passing grade nanti dialokasikan pengangkatannya di tahun-tahun berikutnya gitu. Seringkali kami, katakanlah saya lah Pak ya, seringkali kan kebijakan ini berubah-ubah. Mungkin nanti siapa pejabat, siapa Bapak, siapa tahu nanti Bapak promosi kemana udah ganti lagi kebijakan. Nah, ada nggak jaminan nih Bapak nih? Katakanlah boleh ikut semua, siapa yang lolos nggak ada formasinya tahun depan diangkat, tiba-tiba begitu ikut tes nggak diangkat. Kan kecemasan ini wajar Pak, ketika kasus 2019 kan gitu, menunggu ketidakpastian begitu lama. Bagaimana Bapak menjelaskan ini kepada para guru honorer terutama ya, dan honorer secara umum Bapak? Jadi yang kita perlu pegang adalah formasi real, bukan jumlah formasi yang diusulkan, ya kan? Itu kan 1 juta orang ya, tapi formasi idealnya sekarang ini adalah 531 ribuan. Jadi itu yang kita penuhi dulu, ya. Nah, ini kan mereka punya 3 kali kesempatan, ya, 3 kali kesempatan. Kalau lulus bisa
Tapi ini tidak berlaku sama sebetulnya 3 kali kesempatannya. Jadi yang punya 3 kali kesempatan sebetulnya orang-orang yang namanya terdaftar dalam database honorer K2 maupun dalam data dapur. Itu yang punya 3 kali kesempatan. Jadi pertama, yang 2 dulu ini. Kalau formasinya ada banyak, silakan saja. Tapi kalau formasinya tidak, hanya orang-orang yang ada dalam formasi itu, yang tercatat dalam formasi itu yang boleh ikut. Jadi mereka dulu. Nah, kalau ini belum terisi semua, ada keduanya, ditambahin lagi. Nah, yang belum lulus ini tambah lagi dengan yang apa? Kelompok yang punya sertifikat tes. Belum lagi tambahin lagi gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kami berharap yang honorer benerannya ini bisa mendapatkan peluang lebih baik. Pertanyaan berikutnya nih Bapak, sebenarnya ini juga pasti Bapak juga sering menghadapi nih ketika rapat kerja dengan Komisi 2, para wakil rakyat selalu bertanya, ini gimana Pak, kami di daerah selalu ditanya honorer. Ini sebagai wakil rakyat di konstituennya, dari dulu selalu rapat itu yang disampaikan, apalagi yang belum terserap katakanlah tenaga teknik administrasi, tenaga kependidikan non guru itu. Nah ini sampai sekarang seperti itu Bapak, seperti tidak terwadai. Ini saya sudah mengabdi sekian puluh tahun, kawan-kawan sudah pada terangkat jadi ASN, nasib kami nggak jelas, ditampung pun, diberi peluang pun tidak. Bagaimana Bapak menjelaskan ini? Jadi sebetulnya kita kan merekrut orang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Ya kan? Pekerjaannya itu apa? Satu pelayanan publik. Dalam hal ini adalah pelayanan publik untuk peningkatan kualitas pendidikan. Nah, jadi kalau kita berbicara kualitas pendidikan, tentu orang-orang yang kita rekrut harus punya standar-standar tertentu. Honorer ini kan tidak. Honorer ini kan kepala sekolah yang merekrut orang tanpa ada suatu sistem rekrutmen yang memadai. Mungkin karena dia kenalnya itu gitu ya. Tapi maaf Bapak, di titik ini saya potong dulu ya Pak. Ya, silakan. Tapi faktanya kan dibutuhkan Bapak. Faktanya sekian tahun mereka bekerja. Gini. Jadi ini ada di suatu daerah Puluhan. Gurunya lengkap. Iya. Gurunya lengkap. Kemudian ada dana bos. Ada komite sekolah. Mereka punya uang untuk hire satu orang pembantu. Kemudian satu orang guru bilang, saya ke kota dong Pak, kan tidak ada yang mengganti saya honorer misalkan. Nah, jadi dia ke kota ada honorer aja. Yang lain-lain kok kamu enak ya, jadi dia lah kemudian cari dari sumber lain gitu ya. Akhirnya mereka ke kota semua. Jadi ini guru honorer semua nih. Nah, saya pernah ke sana. Ini kok nggak ada guru honorer? Apa nggak ada? Ada Pak, tapi mereka di kota. Jadi ini sistem distribusi guru yang distribusi guru dan kebijakan kalau dibilang suka-suka di era otonomi itu loh. Iya, ini sebelum otonomi sudah terjadi. Jadi kan kita sekarang harus membereskan ini. Bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi yang harus kita lihat pertama adalah kualitas murid-muridnya. Iya kan? Nah, kan tingkat kualitas pendidikan kita dari matematik, dari membaca, dari yang lain-lain kan turun kan. Gurunya udah ada honorer itu. Apakah dengan beralih status mereka menjadi ASN kualitasnya akan naik? Kan tidak ada perubahan di sana kan. Nah, ini bagaimana terusan gitu? Apakah kita akan terus tinggal seperti itu? Nah, jadi mestinya kan mereka harus kemudian bisa mengupgrade dirinya. Nah, itu yang ingin diinginkan dari tes 3 kali ini. Jadi mereka dites. Pokoknya saya udah mengabdi 20 tahun. Iya, tapi kan nggak ada standar. Masa kita akan biarkan terus murid-murid itu dengan tidak pengajar yang tidak terstandar. Betul, jadi pengajar-pengajar ini kan tidak masih di bawah kualitas lah gitu ya. Itu kita harus ditingkatkan dulu. Diberikan kesempatan berapa kali? 3 kali. Dan dalam tes di antaranya mereka juga dibimbelkan gitu kan, diberikan training gitu kan. Kalau 3 kali nggak bisa ya gimana gitu kan, masa ya kita korbankan siswanya. Jadi ya harus ada keseimbangan di sana ya, antara guru yang baik dengan sikap
humanistis gitu ya, kan nggak bisa dipotong juga begitu. Kita berikan Ada kesempatan. pendekatan-pendekatan yang humanis seperti Betul. bimbel gitu Bapak ya. Dan juga- Atau mungkin udah ada bocoran nih, soalnya sama nggak dengan tahun 2019 Pak? Nah, itu yang bikin soal teman-teman Kemdikbud. Jadi untuk P3K ini khusus guru, Iya. itu yang penyelenggaraan tesnya adalah Kemdikbud. Karena kalau BKN 3 kali gitu, nah kapan kerjanya nih? Yang ini aja belum selesai gitu ya. Jadi silakan saja. Nah, itu di Kemdikbud yang akan mengelola apa itu. Nah, saya sih berharap memang teman-teman honorer ini juga meningkatkan pengetahuannya dong untuk menyiapkan diri untuk tes ini. Jadi jangan tidak air mengalir, wah ya udahlah pokoknya kita udah 20 tahun masa nggak diterima sih apa penghargaannya. Dan Anda masuknya juga nggak pakai tes, nggak pakai apa-apa gitu. Kan ini juga menghalangi orang lain untuk bisa bekerja di sana, orang yang baik kan. Jadi nah itu juga.